Oke sahabat jurnal, tadi kita telah mengobrol podcast dengan tim manajemen Jurnal Misteri Majalengka tentang kesan-kesannya tentang tim Jurnal Misteri. Nah, di sini mungkin para sahabat jurnal pada penasaran ya, bahkan banyak sering bertanya lah kepada kami, khususnya saya, sebenarnya itu kru Jurnal Misteri itu apalah latar belakang profesinya. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu, khususnya yang ada di sinilah. Bahkan karena jurnal misteri ini ada berapa orang Kang sebenarnya Ya, bulatnya? 15 lah. 15 Nah, orang. di jurnal misteri itu ada 15 kru ya. Nah, di sini kita akan menanyakan, mungkin penasaran profesinya apa selain membuat konten. Nah, Kang Ang kan ibaratnya udah lama lah bikin YouTube gini. Nah, sebelum Kang Ang dulunya setelah lulus sekolah langsung kerja atau tidak? Langsung kerja gitu. Oh, langsung kerja. Jadi kerja merantau ke Lampung yang pertama gitu, dan sampai sekarang saya istilahnya dulu sih kerjaan saya itu sebagai sales obat kan gitu. Oh, Jadi di Lampung sana. diiming-imingi sebuah bakal jadi asisten manajer. Iya, iya. Tapi itu cuma yang saya buktikan hanya nol gitu, nihil. Oh, nggak dapat apa-apa ya? Dan di situ saya sampai sekarang ibaratnya bekerja itu pindah-pindah lah ibaratnya di JM Motornya ekspedisi ya, di video syuting, dan sekarang yang terakhir mungkin saya hanya buruh pabrik gitu. Jadi karyawan lah itu. Karyawan swasta lah. Dan di sini memang saya juga sih kadang suka dimarahin ya sama keluarga, jangan pernah ikut-ikutan konten yang seperti Iya, ini. mungkin ada yang setuju, ada yang enggak ya. Iya, dan di sana saya istilahnya nggak menolak itu, saya tetap menjalankan hobi saya. Iya. Karena pekerjaan saya memang kewajiban saya, dan hobi saya adalah kehidupan saya. Iya. Jadi disitulah saya mencoba mengembangkan hobi saya, karena itu sebagai bentuk atau ujung tombak supaya kita itu belajar dari masa lalu yang kelam juga. Iya. Gitu. Saya juga pernah dihina, bahkan dianggap miskin lah sama siapapun, tapi itu tidak pernah menjatuhkan harga diri saya tetap berjuang. Jadi tidak down ya. Iya, tidak down. Mentalnya tidak down. Intinya semua orang itu punya bakat dan masing-masing. Iya. Dan Karena suatu hobi itu mungkin orang tua juga lah, ada yang marah, ada yang enggak. ya, Itu sesuai porsi-porsi kita juga ya kan. Nah, selain kan Ang itu ibaratnya dulu pernah bekerja di kayak ekspedisi, salah satu ekspedisi atau kurir ya. Sekarang jadi karyawan pabrik. Dan bagaimana cara membagi waktunya selain karyawan dan kegiatan ini? kalau membagi waktunya ya, dulu sih saya ibaratnya lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan ini. Dan saya kan punya tanggung jawab lah, sampai ke sini jurnal misteri itu istilahnya punya peraturan, punya kewajiban sendiri. Saya juga kan ibaratnya harus bisa bertanggung jawab kan. Saya merasa malu ketika saya tidak bisa berkumpul atau membuat sebuah konsep dan lain-lain gitu. Dan di situ terpancinglah juga saya untuk tetap belajar gitu dari orang lain, dari siapapun juga, dan kita ajari kru ini yang ibaratnya kurang percaya diri gitu. Dan di situ alhamdulillah sedikit demi sedikit ya kita bisa. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Udah. Nah, itu tadi profesi pendiri jurnal misteri Majalengka ini Kang Ang, yaitu profesinya sebagai karyawan swasta ya kan. Dan ibaratnya selanjutnya saya sendirilah dulu ya. Dulu sebelum ada jurnal misteri saya pernah ikut channel lain kan. Dulu saya ini sama Kang Ang jadi karyawan swasta, dan pada tahun 2020 saya resign lah karena mungkin ada hal keluarga lah gitu ibaratnya. Nah, itu profesi saya sekarang pedagang lah, bisa disebut pedagang itu, sama kameramen kita ya bareng tuh. Mungkin siapa kameramen kita pasti tahu lah, orangnya kecil. Intinya walaupun pekerjaan kita kecil, penghasilan kita kecil, jangan patah hati. Iya, benar. Harus semangat, tetap bersyukur, berjuang gitu. Apapun yang kita bisa, apapun hobi kita, hobi kita lah yang bakal menuntun kita ke jalan
kesuksesan gitu kan. apapun profesi kita jalanin dan bersyukuri lah. Iya. Orang lain juga belum tentu seperti kita ya. Iya. Nah, kita akan menanyakan di sebelah saya itu Kang Tayo. Nah, Kang Tayo, profesinya apa selain ikut konten ini? Sebelum masuk jurnal misteri pernah di Nabati ya. Oh, berapa Di pabrik lama? Nabati 6 bulan lah, 6 bulan. Oh, Resign karena capek, terus bergabung sama wedding. Nadia Salon sama Najwa Wedding. berarti itu tata rias pengantin ya? Sampai sekarang juga masih kan? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesannya setelah gabung jurnal misteri selain pekerjaan itu? Alhamdulillah lah. Banyak saudara, Iya. banyak teman. Iya. Pokoknya gaskeun pokoknya. Bahkan bisa membagi waktunya ya Kang? Iya, alhamdulillah. Udah cukup? Cukup. Nah, itu Kang Tayo adalah profesinya dulu sebelum di sini karyawan pabrik juga ya, sama seperti Kang Ang saya. Nah, kita akan menanyakan yaitu Kang Nana lah. Kang Nana mungkin orang-orang belum tahu lah apa profesinya. Coba Kang Nana jelaskan sebelum gabung jurnal misteri dan sekarang di jurnal misteri profesinya apa? Mungkin dulu saya sedikit istilahkan pegawai pabrik itu genteng. Oh iya ya, karena di daerah kita banyak pabrik-pabrik ya. Setelah pabrik genteng saya coba merantau ke Bekasi karena ya sama kakak saya. Nah di sana juga saya ya jualan sekolah pemuda. Oh, Dan setelah itu pindah lagi ke sini jualan juga itu. alhamdulillah masih berjalan ya Kang. Berjalan. Biasanya semakin kesini kalau itu ya semakin serem gitu. Oh iya. Mudah misteri. Oh iya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, Kang Nana kan ibaratnya jualan apa ya, kelapa muda. Sekolah pemuda. Datang aja, coba promosikan bisa lokasinya. Ya teman-teman ya kalau istilahkan mau beli es kelapa muda ya tinggal ke Jalan Lewi Kidang aja, Blok Maja. Nama lapaknya apa? Nama lapaknya Mistis Amistiis. Oh iya. Amistiis, Amistiis. Nama lapak kelapa muda itu mistis, amis dan tiis. Kalau bahasa Indonesianya manis dan dingin. Nah, sahabat Tuna, itulah tadi latar belakang atau profesi masing-masing dari manajemen atau kru jurnal misteri Majalengka. Di sini mungkin kita lah berbeda latar belakang atau profesi. Tapi di sini kita kalau sudah gabung jurnal misteri, di sini kita satu keluarga. Apapun profesinya, apapun latar belakangnya, kita tidak ada bandingan atau ada kasta ya kan. Kita sama di sini derajatnya. Kita di sini Iya, jadi silaturahmi. Lupa kemarin tuh ada yang nanyain Kang Aan. Katanya Mr. X pengen Mr. X? Nah, Siapa dia? kurang tahu, katanya dia pengen ketemu sama ketua jurnal misteri. Tertutup Iya. pakai topeng. Oh. Sebagai topeng. Ditanya nama, terus alamat, Dia diam. kasih tahu ya. Iya. Nggak kasih tahu dia. Katanya nggak perlu Nggak perlu tahu tahu identitas nama saya. sama alamat. Cuman yang herannya dia udah punya baju jurnal misteri juga. Oh, sangat penasaran sekali ya buat dikuak itu. Jadi sebenarnya saya juga kan belum tahu lah gitu, kedatangan apa yang disebut siapa tadi Mr. X ya. Mr. X. Dan saya katakan sih saya di jurnal misteri cuma sekedar main gitu. Jadi istilahnya nggak tahu gitu yang edit siapa, yang ini video siapa. Ya mungkin videografer kita, kameramen kita Kang Hadid sama yang lain. Kalau yang editan itu ya bisa jadi Kang Arif kadang atau istilahnya siapa lagi sih yang edit deh, Kang Febri ya. Ya. Nah di situ tadi juga saya sempat scroll YouTube jurnal misteri juga. Nah di sana itu kayak ada pemain cocok bertopeng, kirain Kang Tayo gitu. Ternyata Enggak, saya juga pertama kaget ya. Kita kan lagi jalan-jalan di Iya, sawah ya, jalan-jalan. sama teman-teman lah biasa gitu. Itu kejadiannya kapan? Kemarin. Malam kemarin, Oh, berarti malam nanti Jumat. pas kemarin saya gak bisa hadir ya. Iya, lagi pacaran ya? Enggak, Oh, berarti kemarin juga saya nggak hadir ya? Iya, nggak hadir. Pantesan ada di ada foto-fotonya gitu siapa ini? Tapi dia pakai baju Iya, jurnal misteri. Ya mungkin
dia mungkin ingin bersahabat atau gimana ya Kang? Ya intinya dia pengen mempererat tali persaudaraan. Oh iya, iya. Intinya. Nah teman-teman tadi kita sempat apa ya Kang bilang ada yang menanyain kepada ketua kita jurnalis yaitu Mr. X, orangnya mungkin privasi atau rahasia ya, Iya. dia bertopeng tapi tidak tahu siapa dia. Si videonya udah diupload Bang tadi. Oke. Nanti saya lihat ya supaya Iya, tahu gitu siapa. menarik sekali. Di sini kita kedatangan seseorang yang misterius Ya, ya. ya mungkin sebelumnya saya minta maaf lah kepada ketua gitu. Iya. Karena apa? Kalau ini mah dibilang so tahu ya. Kemarin tuh ini. Padahal cuma kita main-main doang. Iya, iya, iya. Kemarin. Ya mudah-mudahan Mr. X itu adalah apa ya, untuk menjalin tali silaturahmi. Mungkin dia juga memakai baju jurnalis mungkin dari salah satu pen atau siapa ya kan, kita nggak tahu. Ya katanya sih dia pengen menjaga nama jurnal misteri. Terus pengen istilahkan barang-barang majuin lah channel kita. Tapi identitasnya dia dirahasiakan, Iya. nggak mau terbuka. Menarik sekali sahabat jurnal. Kita kedatangan Mr. X ya Kang Ang. Kang, gimana perasaannya kedatangan tentang orang misterius? Saya juga Penasaran? takut saya dikalahkan atau istilahnya apa ya? Ya Takut kita saya di ceramahan atau gimana kita juga Kemarin juga saya sempat kaget ya. Iya. Tiba-tiba aja dia datang gitu kan ya. ya kita ambil sisi positif secara logikanya aja ya kan. Mr. X itu apa tujuannya? Tapi yang penting di sini kita bukan untuk pamer ilmu ya kan. Kita di sini hanya menjalin kekeluarganya. Karena memang semua orang itu punya ilmu, tapi masing-masing porsinya ya kan. Kadang orang-orang itu juga terutama manusia atau anak-anak remaja kalau udah belajar ilmu ibaratnya baru segini udah aduh sombong. Itu jangan ditiru lah, tidak baik. Kita belajarlah kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan sampai kita belajar ilmu sok-sok tahu akhirnya terjerumus ya kan ke jalan yang sesat lah. Nah di sini Karena sejatinya belajar ilmu itu bukan untuk main-main, iya, tapi untuk bisa memperbaiki diri kita. iya. Ya di samping kita kan mungkin kata orang-orang kita punya ilmu kebatinannya kan. Dan di sini juga kita juga belajar ilmu ilmiah ya tentang yang ada di dunia ini ya kan. Tidak sembarangan, kita juga kita latihan mediator atau latihan apa, kita juga ada pembimbing, tidak sembarang. Tapi menurut Kang Lama ya, Mr. X itu apakah dia itu punya sebuah yang mungkin bisa Aura. ilmu atau bisa merasakan apa gitu? Ya kalau menurut saya kemarin tuh dia punya aura. Auranya ya lumayan tinggi juga. Cuman nggak tahu dia tujuannya apa, tapi menurut saya tujuan dia baik gitu. Jadi bukan untuk merusak. Iya. Oke. Ya mungkin kita bisa dipertemukan ya mungkin Iya. sama itu, dan saya memohonlah kepada tim manajemen untuk bisa mengawal saya, takutnya saya yang kena gimana kan gitu. Nah sebelum ibaratnya Kang Nana sesudah ketemu dengan Mr. X dia bilang apa? Ya dia sih bilangnya gitu aja, istilahkan pertama mau bergabung, keduanya pengen ngobrol sama ketua kita. Tahu Identitas iya. dirahasiakan. Nggak tahu dia mau ngomongin apa. Mungkin secara Ya. secara kasat mata dia datang secara tiba-tiba mungkin ya. Ya mungkin dia juga pengen nyampein pesan lah. Iya. Misalkan Jadi bukan dia berarti ingin menantang atau pamer ilmu ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya Mr. X itu bisa bergabung atau jadi keluarga kita ya kan. Dan di sini juga tim jurnal misteri ya saya ingatkan kembali bukan untuk pamer ilmu atau adu kekuatan ya. Di sini kita hanya sekumpulan anak muda yang berkreasi ya kan, untuk memotivasi dirinya sendiri sehingga mereka yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi punya keahlian skill masing-masing. Kadang ada juga yang suka atau netizen yang mengatakan bahwa konten itu kita settingan. Memang saya katakan ini settingan, Iya. tetapi settingan itu
menurut saya kebatinan antara mediumisasi itu real gitu, bukan settingan. Yang settingan itu adalah konsep kitanya ya, Iya. konsep kita. Jadi konsep kitanya yang di skenario kita di ya. skenario, bukan Jadi saya juga bicara gini di konsep dulu ya Kang. Iya. Ibaratnya ada skenarionya, Kang Tayo lah seorang sutradara. Jadi kita diatur biar rapi ya Kang. Nah, kalau untuk kerasukan, untuk kebatinan yang itu real gitu, asli. Jadi bukan settingan gitu. Iya. Kadang orang-orang juga bilang ya, saya menganggapnya udah diam aja lah. Karena hanya Allah yang tahu lah gitu. Ya sejatinya kita di sini apa ya, harus yakin. Kita jangan takut sama makhluk-makhluk gitu lah. Ya, dan saya katakan juga istilahnya yang tadi siapa Mr. X, benar-benar saya istilahnya di luar konsep lah, gak tahu dia itu siapa ya. Dari kemarin kan sempat saya mulai sibuk sama pekerjaan juga, ya mungkin Kang Nana, Kang Tayo Ya, tuh di kita juga lagi main ya, lagi main. Ya, jadi main di sawah gitu. Terus daripada gabut, gimana kalau kita syuting gitu? Ya intinya main nyoba baterai baru lah. Nah, mungkin ada promosi lagi. Iya, baterai baru. Untuk Endros. Terus. Nah di sini juga kita juga sebagai tim jurnal misteri lah. Mungkin yang paling lama Kang Aang, yang kedua di sini mungkin saya sama Adit. Kita udah berapa gonta-ganti personil kan? personil itu kadang Ada yang keluar dari masuk, tempat, keluar masuk ya, ya? banyak yang keluar masuk, mungkin sibuk pekerjaan lah Iya. atau yang lainnya. Tetapi di situ juga kan kita jangan sampai misalnya putus silaturahmi. Iya. Ya walaupun banyak yang keluar, banyak yang gonta-ganti itu, Iya. ya saya istilahnya mengucapkan selamat datang lah, Iya. istilahnya ya supaya kita itu silaturahminya panjang kan gitu. Dan juga kepada mantan-mantan kru jurnal misteri Majalengka kita juga tidak melupakannya kan. Ya tidak Kita bahkan mengucapkan terima kasih ya pernah menjadi bagian apa keluarga ini. Mungkin dia keluar kita tidak tahulah apa masalahnya ya kan. Jadi Ya kalau bisa mah gini lah, kalau menurut saya personil yang dulu tuh pengen ngumpul gitu. iya, gabung silakan gabung. Nah, kadang ada yang menjalin sekali silaturahmi lagi gitu, supaya kita apa silahkan saya diperhatikan Iya. lagi gitu. Mengenang masa lalu. Dan mungkin kita juga akan menunjukkan program mengumpulkan atau silaturahmi lah dengan tim jurnal tim atau kru yang udah keluar gitu. Oh, iya. Barangkali mereka itu ingin silaturahmi. Berkenan atau tidak lah. Ya, Kita sebagai manusia juga wajib menyampaikannya kan, mengajak atau menyuruh datang ke kita lah. ya. Karena Karena kita terbuka. silakan kita juga tidak melupakan mereka ya. Iya. Malahan kita juga ingin merangkul Mm-mm. mereka gitu ya. Ya untuk para netizen atau fans, oke kita terimalah kritikan dan sarannya ya. Karena tanpa kritik dan saran atau tanpa fans kita bukan apa-apa ya kan. Kita tidak mungkin jadi seperti ini ya. Mungkin dari kru sekarang ini mudah-mudahan lah kedepannya menjaga solidaritas, menghilangkan ego. Jadi kedewasaannya ini dirubah gitu. Yang tadinya mindsetnya gini lah. Intinya kita di sini bukan untuk mencari popularitas ya kan. Dan kita tidak mau diberikan tepuk tangan. Nyamuk aja kalau ditepuk tangan mati. Seperti tadi saya Iya. lihat dari pertama juga Kang Tayo itu udah tepuk tangan. Iya. Langsung satu jatuh. Jadi kita tidak nggak butuh pujian ya, karena pujian itu bagi kita racun kan. Maksud racunnya mungkin orang-orang pengennya dipuji, dia terus naik melambung, takutnya setelah di atas jatuhnya terperosok gitu, lebih bahaya. Intinya tibubut bahasa Sunda. Kebeplok. Jadi itulah podcast kita malam ini ya. Mudah-mudahan para sahabat jurnal misteri Majalengka memahaminya atau terus mendukung channel kita, bahwa tim jurnal misteri di sini bukan untuk menakut-nakuti atau mencari hantu atau gimana. Mungkin hantu mah di mana-mana juga ada ya kan, bahkan di tubuh kita juga banyak. Jadi intinya kita di sini untuk berkreasi lah sebagai kreator Hiburan YouTuber, bermanfaat iya, ya. hiburan bermanfaat. Alhamdulillah kita udah diterima di masyarakat. Dan untuk channel-channel misteri yang ada di Majalengka khususnya lah kita
ibaratnya salam satu versi ya kan. Kita sama di sini ya kan. Insya Allah kalau kita ada mau silaturahmi kita insya Allah datang ya kan. Kita juga berniat mau mengundang channel-channel lainnya kan. Mungkin karena kesibukan masing-masing mereka kita tidak memaksa lah. Oke sahabat Jurnal, itulah tadi podcast kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Jurnal Misteri Majalengka yang ada di Indonesia, khususnya di Majalengka. Dan ada pepatah mengatakan saya lebih menghormati orang beradab daripada berilmu tinggi, karena setan pun ilmunya lebih tinggi dari manusia ya kan. Intinya kita di sini Jurnal Misteri adablah paling diutamakan ya kan, attitude kita. Oke sahabat Jurnal, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment demi perkembangan channel kita. Ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri.